Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi, di aktivitas sehari-hari di rumah transmigrasi. Teman-teman, di sini tuh hampir 2 minggu ya, hampir 2 minggu lebih, 1 bulan lebih insya Allah teman-teman. Itu hujan terus dari pagi, siang, sore, malam seperti itu teman-teman. Itu berhenti atau jedanya itu hanya cuman berapa jam ya, biasanya cuma 1 jam sampai 2 jam gitu paling lama. Itu hujan terus teman-teman dan nggak ada aktivitas apapun ya, aktivitas maksudnya di luar rumah atau di kebun gitu teman-teman tuh nggak ada sama sekali. Mungkin hanya cabut rumput sebentar-sebentar gitu aja teman-teman. Nah kali ini karena sudah reda ya teman-teman, ini kita petik cabai. Kebetulan cabenya itu sudah ada yang merah-merah. Sebenarnya yang hijau itu sudah tua-tua tapi masih biarlah teman-teman ya nunggu merah dulu, karena kan untuk dikonsumsi sendiri kalau masih hijau diambil takutnya nanti busuk ya. Dan ini teman-teman kita lagi petik yang jenis kedua cabenya, ini cabai putih. Ini kemarin kita benihnya dikasih ya teman-teman. Ini Bapak siapa namanya kemarin ya, lupa saya. Benihnya Pak sudah kita tanam Pak, dan ini buahnya Masya Allah ternyata besar-besar banget, karena mungkin tanaman pertama di tanah bukaan pertama, jadi buahnya itu gede-gede banget, gendut-gendut gitu ya, sampai saya sendiri kalah gendutnya dengan cabai teman-teman. Dan ini cabainya kita panen beberapa saja yang sudah merah-merah karena hujan terus teman-teman. Biasanya kalau panas itu cabai lebih cepat untuk kuning atau merah ya, karena di sini hujan jadi seperti ini keadaannya. Nah ini dia cabai-cabai kita, sebenarnya banyak banget ya cabainya, cuman ini cabainya tuh banyak yang terpisah tempatnya teman-teman. Nah ini sudah mulai banyak yang merah-merah. Ini cabai yang di bagian bukit teman-teman, yang ditanam sama Pak Joko di atas. Jadi ini cabainya lebih banyak merahnya ya di bagian atas, karena bisa full kena matahari gitu teman-teman. Jadi mau ngambil cabai kesini aja udah menggeh ngos-ngosan ya teman-teman, karena lumayan tinggi sekali. Nah ini tuh cabenya besar-besar banget sampai seukuran jari saya. Sebenarnya untuk benih cabenya itu kita punya dua macam, satunya yang warna putih ini dan satunya yang warna hijau gitu teman-teman. Yang satunya itu dari Dinas Sulawesi ya teman-teman, dan yang satunya ini dikasih teman kita yang mau berangkat waktu itu dan belum jadi, kemungkinan tahun ini akan berangkat transmigrasi ke Sidrap ya teman-teman. Sebenarnya cabai ini harganya ya itu sebenarnya kalau pas bagus harganya bisa melonjak setinggi-tingginya, dan pas harganya murah itu turun serendah-rendahnya. Jadi cabai itu harga yang tidak stabil ya teman-teman. Intinya yang penting kalau kita punya cabai itu bisa untuk dikonsumsi sendiri, dan pokoknya untuk sehari-hari tidak bingung gitu ya teman-teman. Pokoknya kan cabai itu selalu kita gunakan, selalu kita butuhkan. Jadi ya nanti kalau punya panenan banyak bisa dijual atau mungkin bisa dikeringkan ya untuk cabai kering untuk sendiri juga gitu. Jadi sewaktu-waktu mahal kita nggak bingung. Nah ini dia teman-teman, kita selanjutnya mau panen sayur, ada gambas, oyong. Jadi ini tuh buahnya tuh kadang nggak kelihatan ya, tertutup dengan daun-daunnya karena daunnya itu sangat lebar-lebar sekali. Contohnya satu yang di depan saya ini, kalau nggak dipentelengin gitu ya teman-teman, itu nggak bakal kelihatan, kalau nggak dibiak-biak itu nggak kelihatan karena daunnya lebih lebar daripada buahnya. Nah ini teman-teman, kita panen kecil-kecilan di belakang rumah, sayuran sehari-hari untuk kita konsumsi sendiri. Dan bener kan teman-teman, baru berapa jam reda ini sudah mulai turun hujan lagi. Nah seperti inilah keadaan hujan terus-menerus di rumah transmigrasi. Jadi untuk jedanya itu nggak menentu, kadang 1 jam 2 jam gitu ya, pokoknya nggak lama, kayaknya mau panas gitu, panas sebentar habis itu hujan lagi. Keadaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau beraktivitas apapun mungkin hanya sebentar-sebentar saja. Bahkan baju ya teman-teman itu banyak yang numpuk masih basah karena nggak ada panas sama sekali. Nah ini dia teman-teman ya suasana hujan di rumah transmigrasi. Katanya sih ini udah menjelang hujan ya, jadi jalanan pun sudah mulai rusak parah banget teman-teman, karena hujannya hampir sebulan terus menerus seperti ini. Jadi sampai malam pun terus hujan. Jeda terangnya tuh mungkin bisa dihitung dengan 1 jam 2 jam gitu ya, nggak lama gitu teman-teman, sampai-sampai ya semua jalanan itu hampir pada rusak
karena diguyur hujan teman-teman. Dan untuk jalanan yang rusaknya parah kemarin sudah sempat saya bikinkan video teman-teman ya, pasti teman-teman yang sudah lihat tahu banget gimana parahnya dan butuh banget perjuangan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, jadi hujannya seperti ini ya, sampai-sampai tanaman-tanaman itu banyak yang dirubungin rumput ya, karena hujan terus rumputnya itu udah mulai tinggi aja. Padahal kayaknya baru dibersihkan kemarin, tahu-tahu rumputnya udah tinggi-tinggi aja ya teman-teman, karena hujannya sudah mulai terus-menerus. Dan kali ini teman-teman ini sudah mulai reda ya, ini Pak Joko membenarkan saluran air yang terperangkap. Dan karena musimnya hujan-hujan terus, akhirnya teman-teman kita tuh alhamdulillah ada sedikit panen jagung ya. Ini jagung sisa benih yang pertama kita tanam kemarin, tanam yang ketiga ya. Ini kemarin hampir benih yang pertama kita tanam itu banyak yang dimakan tikus, dan setelah panen, mau panen ya teman-teman, banyak yang dimakan sama monyet. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi hitungannya kita itu kemarin nanam jagung itu sedekahnya sama tikus dan monyet ya teman-teman. Tapi masih alhamdulillah kita masih punya disisihkan gitu ya untuk kita konsumsi sendiri ya teman-teman. Nah ini ada jagung panen sendiri, ada ubi rambat satu kemarin kita tes apakah udah tua atau belum. Kemudian ada pisang, ini pisangnya kemarin kita dikasih ya, alhamdulillah dapat pisang matang ya. Nah ini pas banget dengan keadaannya, nginum teh sama makan rebusan-rebusan seperti ini, rasanya nikmat banget, seperti back to old ya teman-teman, kayak zaman dulu lagi, rasanya pokoknya adem ayem banget. Sekalipun hujan, tapi kalau masih punya panenan sendiri tuh rasanya tetap masih gimana ya teman-teman, masih senang aja gitu ya teman-teman. Dan setelah kita ngemil teman-teman, ternyata hujannya turun lagi teman-teman, seperti ini ya. Jadi hampir gimana ya, nggak bisa ditebak gitu, hujan terus habis itu reda terus terang lagi gitu ya teman-teman. Dan ini dia panenan cabai kita hari ini, panen kecil-kecilan ya. Ini tuh cabenya besar-besar banget seukuran jari saya, dan ini cabai yang kecil ini tuh yang dapat dari dinas sini ya teman-teman. Ini cabenya memang kecil-kecil, dan sedangkan yang merah besar-besar ini tuh kemarin dikasih teman kita. Dan ini dia sayur panen kita hari ini, ada oyong. Jadi kali ini teman-teman, karena kita nggak ada aktivitas bersih-bersih di lahan atau di pekarangan, jadi tujuan saya di sini bikin video masak-masak teman-teman. Jadi panenan kecil kita di kebun belakang, di pekarangan, kemudian kita masak. Alhamdulillah ya, sekalipun kita di sini nggak bisa keluar kemana-mana dan nggak ada tukang sayur, tapi masih bisa panen sendiri, bisa untuk dikonsumsi sendiri, itu rasanya masya Allah banget ya. Kayak Allah itu memberikan semua kenikmatan itu diberikan hanya untuk kita gitu ya teman-teman. Rasanya bahagia banget. Dan ini teman-teman, oyongnya yang satu saya belah ini tadi tuh padahal besar banget ya. Saya pikir ini oyongnya sudah tua, ternyata masih muda banget teman-teman. Dan kali ini oyongnya mau saya tumis tapi kayak di bening gitu teman-teman. Saya campur dengan daun ini daun ubi rambat, karena kemarin banyak teman kita yang komen suruh ini loh ditumis enak, di bening juga enak. Sebenarnya saya udah pernah dulu ya di bening, tapi kali ini mau saya tumis tapi masih ada rasa pedas-pedasnya ya, biar nanti nggak bikin sambal. Jadi saya tumis berkuah gitu teman-teman. Dan untuk bumbunya simpel-simpel aja ya teman-teman. Pasti masakan ini semuanya teman-teman sudah tahu, dan saya yakin dan percaya teman-teman di sana-sana semuanya makannya lebih enak dari saya, dan masakannya pun lebih sempurna daripada saya teman-teman ya. Di sini hanya
ala kadarnya teman-teman, tapi menurut saya ini makanan yang paling enak bagi saya juga sih, karena saya memang makannya ya sederhana-sederhana seperti ini teman-teman ya, kayak ikan asin bakar, ikan asin goreng, tumis kangkung, tumis daun singkong ya teman-teman, itu makanan sehari-hari saya seperti itu. Jadi kalau untuk kayak makan ikan, daging kayak gitu saya memang nggak pernah, apalagi kalau daging teman-teman, daging saya malah nggak doyan ya teman-teman. Kemungkinan karena saya mungkin nggak pernah makan daging ya, jadi kayak daging sapi, daging kambing itu saya malah nggak doyan sama sekali teman-teman. Saya heran juga, yang saya senang malah kayak gini teman-teman, kangkung, bayam, daun singkong, terus oyong kayak gini, semua sayuran hampir saya suka teman-teman, kecuali hanya daging kambing, daging sapi yang tidak saya suka teman-teman. Jadi ceritanya di sini teman-teman, ini sayurnya tuh saya tumis tapi kayak di bening gitu teman-teman. Pasti teman-teman yang sudah pernah masak ala-ala seperti ini sudah biasa ya. Kalau saya lebih suka tuh sayur diginiin teman-teman. Jadi yang suka berkuah bisa ngambil kuah, yang suka tumis tinggal diangkat tanpa kuah ya. Contohnya kayak saya sebenarnya lebih suka tuh sayur tuh yang kering-kering gitu ya, yang ditumis-tumis, yang tanpa kuah gitu ya. Jadi ini menurut saya lebih nikmat banget seperti ini. Dan seperti inilah teman-teman keadaan di rumah transmigrasi, masak seadanya, apa aja yang ada di belakang rumah bisa kita panen dan bisa kita masak. Dan ini dia teman-teman, lauknya cukup dengan ikan asin bakar. Hujan-hujan bakar ikan asin teman-teman, aromanya semerbak harum kemana-mana ya. Karena saya memang sudah biasa bikin ikan asin bakar kayak gini, jadi saya lebih suka makannya seperti ini. Jadi saya keinget bapak saya ya. Saya jadi kangen sama beliau teman-teman. Masih ada di Bengkulu. Oke, sekian dulu video kita. Sampai ketemu lagi.